Kita akan kembalikan perbincangan. Kang Aceh, kalau mendengarkan pernyataan Pak Jokowi doa sudah, restu diberikan, ini artinya Golkar juga semakin pede bahwa calon yang akan diusungnya ini akan memenangkan pemilu 2024. Seperti itu Kang Aceh? Ya, tentu kita bisa melihat ya, Mas Gibran telah meminta restu saya kira ya kepada Presiden Jokowi. Tentu hal tersebut harus beliau lakukan sebagai bukti bahwa beliau mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Jangankan terhadap orang tua, ya, beliau juga melakukan hal tersebut kepada partai-partai yang selama ini tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Berbagai spekulasi yang selama ini muncul dari proses yang dilakukan terkait dengan kesediaan Mas Gibran untuk menjadi bakal calon wakil presiden itu misalnya ya beliau melakukan silaturahmi terlebih dahulu dengan Pak Zulkifli Hasan, kemudian dengan Mas AHY, ya, dan tentu saya kira beliau telah menunjukkan satu sikap yang ya bahwa untuk menjadi bakal calon wakil presiden itu ya dikembalikan kepada apa yang menjadi keinginan beliau sendiri gitu ya. Nah, jika kita melihat apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi, jelas saya kira Presiden memberikan tanggapan yang positif, walaupun kita tahu bahwa Presiden sebagai kepala negara pasti beliau akan memposisikan diri secara proporsional ya sebagai kepala pemerintahan gitu. Nah, tetapi tentu bagi kami pilihan terhadap Mas Gibran sebagai bakal calon wakil presiden ini semata-mata karena memang kita perlu ada terobosan baru dalam konteks bagaimana kita memastikan bahwa proses regenerasi kepemimpinan itu harus dilakukan dengan harus ada keberanian menampilkan tokoh-tokoh muda gitu ya. Dan Mas Gibran adalah salah satu di antara tokoh muda yang memiliki potensi untuk membawa pada kemajuan itu. Karena kalau kita lihat profil setidaknya dari baca pres dan bacawa pres yang ada, ya, saya kira semua senior kan, yang di bawah usia 40 tahun belum ada. Mas Gibran adalah alternatif bagi kita untuk mendorong agar anak muda bisa maju. Baik, Kang Aceh. Nah, kalau kita lihat, nah saya ingin sampaikan Mbak Pupi ya, kita harus optimis bahwa anak muda juga bisa memimpin dan harus dipersiapkan untuk memimpin. Karena kalau kita lihat dari demografi kita hari ini, ya, 120 juta itu generasi Z dan generasi milenial. Dan pada umumnya ya mereka tidak memiliki ketertarikan terhadap politik. Maka kita harapkan dengan mendorong kader bangsa seperti Mas Gibran ini ya akan mendorong anak-anak muda untuk bisa tampil ke publik dan melakukan proses regenerasi politik tersebut gitu loh. Dan tentu Mas Gibran kan bukan figur yang sembarangan juga. Beliau wali kota loh. Ya, dan wali kota tentu dipilih oleh rakyat gitu. Nah, karena itu pilihan Partai Golkar untuk mendorong bacawa presnya adalah Mas Gibran. Tentu kalau didasarkan atas berbagai pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan tadi. Gitu. Baik, Kang Aceh. Kang Aceh, kalau Prabowo Subianto atau Pak Prabowo mengatakan deklarasinya akan berlangsung Senin esok, tapi Pak Zulhas kasih bocoran juga ke media, akan malam ini diumumkan pendamping Pak Prabowo, artinya Mas Gibran ini sepertinya. Apakah betul seperti itu? Malam ini atau besok sebenarnya akan diumumkannya? Ya, pembicaraan antara ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju itu malam ini sedang akan berlangsung ya. Tentu mungkin pada saatnya akan diumumkan. Secara pastinya tentu besok akan diumumkan ya. Pasangan Prabowo dan mudah-mudahan Mas Gibran tentu ya, karena ini kan baru usulan Partai Golkar.
dalam Rapimnas kemarin gitu ya. Mudah-mudahan usulan dari Partai Golkar yang mendorong Mas Gibran untuk mendampingi Pak Prabowo itu mendapatkan respon yang positif dari para ketua umum partai politik yang lain, sehingga apa yang diinginkan oleh Partai Golkar bahwa dua pasangan yang saling melengkapi ini yang bisa membawa transformasi Indonesia menuju Indonesia maju itu bisa dimulai dengan masuknya Mas Gibran ini. Tapi satu hal saya kira yang cukup penting bahwa memang dengan dipasangkannya Mas Gibran tentu kita harapkan ya keberlanjutan dari pemerintahan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini tentu semakin menegaskan posisi tersebut gitu loh. Baik. Nah, ya, Mas Adi, kalau kita lihat memang Mas Gibran sudah melakukan safari bertemu dengan para ketua umum dari partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju, tapi belum kemudian memberikan surat kepada PDIP pengunduran diri. Setidaknya hari ini Mbak Puan yang ngomong seperti itu. Bagaimana melihatnya? Ya, saya tidak tahu persis ya bagaimana mekanisme di internal partai, tapi kan banyak yang mengusulkan kalau betul Mas Gibran ingin maju di 2024 sebagai pendamping Prabowo Subianto, alangkah lebih baiknya untuk menjaga unggah-ungguh, ya pamit, menyatakan diri untuk maju bersandingan dengan Prabowo, apakah disetujui atau tidak, setidaknya itu lain hal. Misalnya Pak Derajat Wibowo dari elit PAN senior juga menyarankan itu kan. Banyak juga elit-elit yang lain supaya ini ada komunikasi politik sehingga suasana pemilu di 2024 itu relatif agak kuyup dan kondusif. Kalau sudah izin, sudah pamit, direstui atau tidak, itu lain hal. Yang penting menyampaikan bagaimana Mas Gibran juga punya ketertarikan untuk tanding di 2024 sebagai bagian dari hak politik yang juga harus dihormati. Itu satu hal. Yang kedua yang menarik memang kelihatan bahwa kalau saya berbeda dengan Prof. Lely ya, saya hakul yakin 100% bahwa Gibran lah yang sebenarnya sudah diputuskan untuk mendampingi Prabowo Subianto. Karena saya kira tanda-tanda alamnya sudah nyata dan sudah tegas dan tak perlu lagi misalnya ada drama-drama, tak perlu lagi ada sesuatu yang ditutup-tutupi, semua pembicaraan mengarah kepada Mas Termasuk Gibran. partai-partai Koalisi Indonesia Maju kalau menurut Mas Adi sudah solid ya, sudah sepakat. Tanda-tanda ketika misalnya Gibran itu diputuskan sebagai pendukung, ditetapkan sebagai pendamping Prabowo, ketika misalnya Golkar mengumumkan Gibran sebagai sosok yang direkomendasikan, setelah itu kemudian roadshow ke semua partai politik pendukung Prabowo Subianto, itu sebagai bentuk formalitas politik bahwa Gibran adalah sosok yang harus berkomunikasi dengan ketua umum partai, ketemu dengan PAN, kemudian di Gelora juga sekalipun tidak diekspos oleh publik, tapi kan di medsosnya Gelora ada Gibran di situ, ada Anies Mata di situ, ada Fahri yang kemudian menyatakan sudah bertemu dengan Gibran, dan yang terbaru mungkin datang ke Cikeas bertemu dengan Ahy dan seterusnya. Itu kan menebalkan keyakinan publik bahwa the one and only, bahwa yang mendampingi Prabowo Subianto itu tak lain dan tak bukan adalah Mas Gibran. Ini sudah jadi barang, nggak mungkin yang lain gitu, nggak perlu lagi ada nyebut Erick Thohir dan seterusnya. Saya selalu mengatakan Putri, Mas Gibran ini, saya katakan memang merusak pasaran bursa cawapres di kalangan Prabowo Subianto. Kenapa? Ketika nama Gibran muncul, nama-nama cawapres yang potensial maju, itu wassalam semuanya. Erick Thohir lewat, Pak Erlangga lewat, Fahri Hamzah dan Anies Mata yang kita tahu adalah mantan aktivis PKS yang mantap juga lewat. Profesor Yusril yang ahli hukum tata negara lewat, AHY yang anaknya SBY juga lewat. Padahal udah buat. Nah ini hebat, ini hebat. Artinya apa? Ini mungkin juga bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak bisa dan tidak dimiliki oleh semua orang. Kita lihat bahwa begitu banyak elit di negara ini sejak 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu jadi ketua umum partai selalu berusaha untuk maju jadi calon presiden atau jadi calon wakil presiden, tak bisa. Tapi Mas Gibran baru 3 tahun jadi wali kota Solo, dapat kesempatan maju, dan itu yang kemudian diputuskan. Tinggal besok dideklarasikan bersandingan dengan Prabowo Subianto. Saya nggak tahu ada kekuatan apa. Terlepas dari itu, ini mungkin takdir Mas Gibran untuk maju di 2024. Persoalan kalah dan menang, tentu saya tidak mau mendahului kehendak Tuhan. Butuh kerja-kerja yang nyata, karena dua penantangnya tentu punya nama besar. Ya, Anies itu punya nama besar, Ganjar itu punya nama besar, Pak Mahfud dan Pak Muhaimin juga punya nama besar. Saya selalu mengatakan, satu-satunya untuk melihat kekuatan politik Mas Gibran hari ini cuma 2. Satu, kekuatan politiknya di Solo, sekalipun itu kandangnya PDIP juga harus butuh kerja keras. Yang kedua, ya tentu ada harapan besar bahwa basis konstituen pemilihnya Pak Jokowi
Oke. apakah bisa dipastikan migrah dan pindah ke Gibran? Karena saya juga meyakini bahwa tak ada elektabilitas itu yang bisa diwariskan. Oke, Bahwa baik, Mas Adi. Jokowi itu Betul. approval ratingnya oke, diterima oleh publik oke, menang pemilu 2 kali berturut-turut oke, nggak ada bantahan. Baik. Tapi apakah itu otomatis bisa diterjemahkan sebagai bagian dari kekuatan politik Gibran? Nanti dulu. Oke. Ya. Nah, saya baik. belum ada datanya. Itu juga Kita Mbak tunggu Putri. sebulan 2 bulan ke depan. Baik, nanti mungkin Prof. Ali kita Iya, lanjutkan iya, iya. setelah jeda. Kalau Mas Adi katakan semua nama-nama besar, tokoh-tokoh politik Tersingkir. senior yang sudah lama malang melintang di kancah politik minggir semuanya lewat disalib oleh Mas Gibran. Sampai Kang Aceh ketawa keras, karena termasuk Pak Erlangga juga disalib Kang Aceh ya. Nanti Kang Aceh bisa berikan pandangan, Prof. Ali juga, termasuk kita melihat sebenarnya bagaimana dari gaya komunikasi politik yang dilakukan oleh Mas Gibran, melakukan safari politik bertemu dengan para ketum partai-partai koalisi Indonesia Maju. Saat lagi.